Oke, silakan, Yoke. Oke, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Datang kepada Tuhan, menaikkan korban pujian kepada Tuhan pagi hari. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali boleh bangun. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Biar sepanjang hari ini hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa korban syukur kami pagi hari ini kepada Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu sebab kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti segala kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Sebab Kau besar. Kau ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan Tuhan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tiada seperti tiada benar Tuhan, sungguh tiada yang seperti Engkau, ajaib, Engkau heran Tuhan. Layaklah Kau terima pujian dan penyembahan dari hati dan seluruh setiap kami. Meninggikan namamu, kita berikan Engkau lihat. Melihat perbuatanmu ajaib dan heran di hidup ini. Allah yang besar, apa firman yang bersama-sama dengan kami yang menjaga hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang yang transformasi akan berkati namamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali menikmati hadirat bersama-sama. Kalau sebentar kami akan dengar kembali dengan firman Tuhan, kau memberkati, mengurapi setiap kami. Kalau dibuat hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman, biar Tuhan yang pimpin, sampaikan isi hati buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, silakan Antonius. Ya, Salam Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan pada pagi ini buat kita. Di dalam Matius 6, saya akan bacakan judul perikop yang pertama, hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencang, mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni
orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Ingatlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarkan serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengiadakan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ja- Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan ini dan mendengarkan firman ini adalah tentang Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap eh, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini ada beberapa yang disampaikan Tuhan kepada saya dan kepada kita semua Bapak Ibu. Itu dari ayat eh, 1 sampai 4 itu tentang Yesus mengajarkan bahwa amal harus dilakukan dengan tulus
dan tidak untuk mencari pujian dari orang lain. Kita harus memberi itu bukan karena harus dilihat orang atau karena dipuji orang. Kita memberi itu karena kita eh, sudah digerakkan Tuhan, tidak harus ditahu orang, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengasih tahu kepada kita tentang memberi. Kalau kita memberi, jangan lagi kita ingat-ingat karena kita memberi karena kasih Tuhan. Dan di ayat Matius 5 sampai 8 itu tentang berdoa dengan tulus. Tuhan mengajarkan juga kepada kita bagaimana cara yang berdoa yang benar. Ya, kalau di situ eh, kalau kita berdoa, berdoalah dengan tulus. Apa yang kita doakan hari-hari ini, doakanlah jangan bertele-tele, jangan biar dilihat orang lebih bagus atau panjang. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita berdoa seperti doa Bapa kami ya. Itu di ayat 9 sampai 13. Jadi kita berdoa seperti yang kita setiap hari kita doa Bapa kami. Itu Tuhan jelaskan, berdoalah seperti itu. Ya, ini murid-muridnya juga meminta bagaimana cara berdoa. Karena doa Bapa kami itu, itulah tandanya kita itu mintalah apa saja yang kita minta sama Bapa semuanya, tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, biarlah kehendaknya Tuhan yang terjadi dalam setiap doa-doa kita. Nah, di ayat 14 Bapak Ibu sampai 15 Tuhan mengajarkan juga kita tentang mengampuni. Ya, ya di situ karena jikalau kamu mengampuni salah seorang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita tentang itu mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, atau pernah menyakiti kita, ataupun kita pernah membuat salah kepada orang lain, kita belajar mengampuni. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita tentang mengampuni, ya dimanapun ya hari ini kesalahan kita ya kita harus mengampuni. Mungkin orang bisa membuat kita kesal, ya kita harus belajar mengampuni karena Tuhan Yesus terlebih mengampuni setiap kita. Nah di dalam ayat 16 sampai 18 itu Tuhan mengajarkan tentang berpuasa. Kalau kita berpuasa Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini kita berpuasa itu tentang merendahkan diri kepada Tuhan, melawan daging ini. Ketika kita berpuasa, kita menyerahkan semuanya itu di semuanya atas di dalam tangan Tuhan semuanya. Jadi kita berpuasa itu bukan karena dilihat orang, kita berpuasa itu biar sok-sokan, bukan. Tetapi berpuasa itu sedang kita merendahkan diri dan sedang kita meminta kuasa Tuhan mengurapi setiap kita. Nah, jadi berpuasa itu sedang melawan daging kita, cara pandang kita dengan caranya Tuhan. Jadi itulah tandanya kita merendahkan diri. Nah, di ayat yang 19 Bapak Ibu tentang harta yang di sorga, Tuhan mengajarkan kita juga dalam firman Tuhan ini bahwa tentang harta. Apa sih harta yang harus kita kerjakan itu? Ya, yaitu harta yang tidak pernah diambil orang atau ngengat pun tidak ada yang ngambil. Ya, itu harta yang tidak pernah habis. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita lihat, kalau Tuhan percayakan kita kepada hari ini ada punya rumah, punya mobil, punya apa, itu ada masanya, ada waktunya. Tetapi ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita mentaati eh, kebenaran firman Tuhan, hidup kita jaga itu kekal Bapak Ibu. Ya itu yang kekal kata kebenaran firman Tuhan dari ayat 19 sampai 21 ini. Nah, di ayat 22 sampai 23 itu tentang mata yang baik. Ini tentang hidup kita, cara pandang kita, cara hidup kita. Karena
katanya dari sini, dari matalah eh, semuanya itu kan bisa melihat yang baik, tahu yang benar, mana yang tahu yang benar. Jadi kita harus menjaga juga mata kita. Ya, di sini Tuhan mengajarkan jika mata kita jahat, maka seluruh tubuh kita akan gelap. Ya, jadi eh, Tuhan mengajarkan tentang penguasaan tentang mata juga. Nah, di Matius 24 itu dua tuan. Tuhan berkata juga, kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Maksudnya ini, kalau kita sudah percaya Tuhan, percayakanlah 100% sama Tuhan hidup kita ini, hari-hari kita ini. Bukan karena kita mempunyai eh, mamon di sini katanya, karena uang kita merasa tenang. Jadi kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kadang dalam keadaan-keadaan kita sudah eh, di sini ada mamon, kita malah mengandalkan uang kita daripada Tuhan. Jadi, tapi Tuhan berkata, kita harus tetap mengandalkan Tuhan karena semuanya berkat yang Tuhan itu berkat yang sebagai uang itu atau harta itu hanya berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya tetap kita balik-balik, kita tetap mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita ataupun yang kita punya hari ini itu semuanya serahkan kepada Tuhan. Ya, itu tentang Tuhan mengajarkan tentang eh, Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan kita. Nah, di ayat 25 sampai 34 itu Bapak Ibu juga tentang Tuhan mengatakan jangan kita khawatir. Ya, apapun hari-hari ini yang kita alami, yang kita gumulkan, jangan pernah khawatir. Jika kita menyerahkan hidup kita, bahwa tadi di ayat 24 bahwa Tuhan adalah kita menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, kita jangan khawatir lagi. Ya, apa yang hari-hari ini kita khawatir, jangan hidup dalam kekhawatiran. Ya, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita 100% ke dalam Tuhan, saya percayalah Tuhan akan menyertai setiap kita. Nah, baru di ayat terakhir Bapak Ibu itu adalah di Matius 33 dan 34. Itu adalah tentang kita harus mencari dahulu apa itu? Kerajaan Tuhan. Ya, kita Tuhan mengajarkan juga carilah kerajaan Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Jadi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, baru kita di dalam kekhawatiran kita semuanya kita menyerahkan juga kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan juga, tetapi kamu lakukanlah dulu kebenaran firman Tuhan, yaitu taat, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan, karena katanya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kita dalam kekhawatiran kita, kita tetap mencari kerajaan Tuhan. Ya, apa itu? Melakukan kehendak Bapa dimanapun kita berada. Jadi kebenaran firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu, ini adalah kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi eh, kebenaran firman Tuhan hari ini kita taati, kita lakukan dimanapun kita berada. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat kita pagi hari ini. Saya menyerahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Antonius buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, Matius pasal 5 sampai 7 itu adalah ajaran-ajaran yang mendasar dari kekristenan yang memang Yesus ajarkan secara langsung. Namanya khotbah di bukit. Nah, dari pasal 6 ini ada 5 hal yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu dan tentunya juga kepada kita hari ini.
Tiga hal yang pertama itu adalah hal-hal yang kita lakukan tanpa harus diketahui oleh orang lain. Nah, makanya saya sering mengatakan tiga hal ini adalah akar orang Kristen, yaitu hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa. Nah, memang orang tidak lihat kita lakukan tiga hal ini, tapi saya mendorong untuk Bapak Ibu melakukan tiga hal ini secara terus-menerus sebagai gaya hidup. Karena saya percaya orang yang melakukan tiga hal ini, akarnya akan dalam, kuat, sehingga akan beda. Orang yang suka memberi, orang yang suka berdoa, orang yang suka berpuasa, itu pasti beda. Karena sekali lagi ini akar. Ini hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, tapi dilihat oleh Bapamu yang nggak terlihat, itulah akan membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu belajar. Ya, kalau soal memberi mungkin sebagian besar orang Kristen melakukan. Berdoa dan berpuasa, nggak semua orang Kristen. Bahkan sebenarnya tiga-tiganya sih, banyak yang enggak. Karena itu nggak menjadi sebuah pola. Tapi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita bahwa berbicara tentang hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa. Karena kalau doa, contohlah di komsel-komsel aja. Nggak banyak orang yang bisa disuruh berdoa. Itu yang terlihat. Walaupun alasan ngomong, Pak, aku tidak bisa ngomong sih Pak, keluar kata-kata, tapi dalam hati lah doa Pak ya. Iya. Tapi saya nggak jamin juga sih apakah di rumah mereka berdoa. Bukan berarti ini sebuah penghakiman, bukan Bapak Ibu. Karena doa itu kan sebuah hal yang perlu dilatih. Kalau kita memang membangun hidup kita di dalam doa, walaupun berkali-kali doa itu bukan berarti hanya satu momen tertentu. Karena kita tahu doa itu kan hubungan dan komunikasi. Kapanpun kita ini terhubung dan kapanpun kita bisa ngomong dengan Bapa di surga. Tapi milikilah waktu-waktu tertentu. Kan mengenal Tuhan itu epiginosko, seperti suami istri. Walaupun suami sedang bekerja, istri di rumah, kan itu tetap terhubung, bisa berkomunikasi kapanpun. Tapi sebagai suami istri kan ada waktu-waktu momen tertentu hanya berdua dan tidak ada yang lain, benar-benar dalam hubungan yang intim. Nah itu kan gambaran pengenalan kepada Tuhan harus seperti itu. Nah itu momennya lewat apa? Lewat doa. Jadi bukan hanya doa formalitas di pertemuan-pertemuan ibadah, bukan juga cuman berkomunikasi dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tapi yang memang mempunyai waktu tertentu untuk berdoa. Dan tentunya berpuasa. Bapak Ibu latihlah. Apalagi zaman sekarang sudah tren yang namanya intermittent fasting. Nah, itu udah puasa terus setiap hari itu Bapak Ibu. Ada yang 16 jam, ada yang 18 jam. Bukan saja hanya sebatas IF untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kita belajar semakin ngerti tentang Tuhan yang keren banget ya. Kenapa Tuhan suruh puasa ya? Karena memang Tuhan sudah desain hidup kita, tubuh kita itu sedemikian rupa. Sehingga kalau kita rutin puasa, kita ini akan sehat. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang yang takut puasa supaya apa? Karena alasannya takut sakit lambungnya khususnya. Saya bukti hidup Bapak Ibu. Waktu remaja, ya belasan tahun, waktu awal-awal sekolah Alkitab, praktek, saya itu punya sakit mah akut. Saya kalau udah mah saya kambuh itu, saya sampai harus meringkuk menahan rasa sakit Bapak Ibu. Tapi justru karena dengan rutin puasa, malah sembuh sampai hari ini saya nggak punya yang namanya asam lambung yang dikit-dikit naik. Nggak pernah Bapak Ibu sampai hari ini ya rutin. Apalagi beberapa tahun terakhir tanpa sadar ya itu dengan apa sih OCD lah yang disebut jendela makan lah sekarang disebut IF lah itu kan melatih kita untuk puasa.
Sehingga tubuh kita itu justru semakin kuat, justru semakin sehat. Karena kan dari IF kita udah tahu kalau 16 itu ya timbunan-timbunan lemak kita akan dibuang. Kalau bisa sampai mencapai 18 itu sel-sel tubuh kita akan dibaharui terus. Nah, jadi jangan takut berpuasa Bapak Ibu. Latih dirimu beribadah, salah satunya puasa. Yang firman Tuhan katakan manfaatnya itu berguna untuk sekarang dan yang akan datang. Yang puasa itu gunanya untuk sekarang, sehat. Bahkan roh kita juga jadi kuat, bahkan untuk ke depan. Nah, jadi tiga hal yang pertama itu adalah akar orang Kristen. Yang namanya akar, yaitu harus ada, nggak boleh enggak. Kalau kita mau hidup kita, kekristenan kita bertumbuh bahkan sampai menghasilkan buah. Jadi murah hatilah, suka memberi tanpa harus diketahui. Berdoalah dan berpuasalah. Nah, dua hal yang berikutnya itu yang harus kita jaga benar. Karena satu-satunya yang bisa disejajarkan dengan Tuhan di dalam firman Tuhan itu adalah mamon, uang. Dan justru karena hal itulah yang seringkali justru membuat orang dipenuhi dan dihantui rasa khawatir. Khawatir itu kan ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan kalau ditarik, dasar dari ketakutan, kekhawatiran banyak orang itu ya karena uang. Makanya Bapak Ibu, milikilah rasa aman di dalam Tuhan, bukan di dalam uang. Tapi berapa banyak orang yang rasa amannya masih di uang. Makanya tadi di doa Bapak kami juga diajar bahwa Tuhan yang memberi kita makanan, rezeki kita setiap hari. Ya, kata kuncinya secukupnya. Miliki rasa cukup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Maka engkau nggak akan pernah memiliki rasa khawatir. Seperti yang berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Memang iblis akan terus menawarkan, menyodorkan rasa khawatir dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Iblis itu akan tawarkan rasa khawatir. Tapi ketika rasa aman kita ada di dalam Tuhan, maka kita nggak akan hidup dalam kekhawatiran. Makanya berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi kalau kita menamakan diri orang percaya, hidup dalam kekhawatiran, nah itu abnormal Bapak Ibu kekristenan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu nggak mau disebut abnormal. Nah, tapi yang membuat kita normal atau nggak normal, keputusan di tangan kita. Jadi, mari Bapak Ibu, taruh rasa amanmu itu di dalam Tuhan, bukan pada hal-hal materi. Kalau sampai hari ini materi itu menjadi hal yang utama, bahkan lebih utama dari Tuhan dalam hidupmu. Mari hari ini melalui firman Tuhan, Bapak Ibu baca lagi, renungkan lagi, taruh hidupmu sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Ya, uang kita butuh, tapi uang bukan segala-galanya bagi kita. Jangan terbalik seperti orang dunia. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Berkali-kali saya katakan kan Bapak Ibu, kalimat di depan kata tapi itu nggak berlaku. Yang berlaku itu setelah kata tapi. Jadi mari katakan, iya kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Bahkan ayat ini menjamin, Bapak kita tahu, bahkan bukan cuma tahu, Bapak kita sanggup memberikannya kepada kita. Makanya jangan fokus hanya kepada harta. Kerja harus, tapi kumpulin harta sampai banyak-banyak. Kita pikir-pikir untuk apa sih? Toh banyak orang ngomong iya Pak ya, uang nggak dibawa mati ya. Nah, udah harusnya stop di situ Bapak Ibu. Tapi kita tertipu oleh iblis. Tapi kalau nggak punya uang Pak, kayak mati rasanya Pak. Nah itu sampai akhirnya sampai mati dia cari uang terus. Padahal kadang uangnya baru berkurang dikit, masih punya sih uang, masih punya banyak uang. Tapi uangnya kurang aja berdikit. Wah udah mulai khawatir. Harusnya untung sekian, Pak. Kan berkali-kali contoh banyak kasus yang saya dengar. Aduh, susah nih, Pak. Ah, rugi. Saya bilang, kenapa kamu rugi? Emang modalnya berapa? Terus tadi kamu jual berapa? Kalau dipotong operasional, emangnya
masih untung atau rugi? Ya masih untung sih Pak, tapi nggak banyak. Nah itu tadi, karena nggak punya rasa cukup. Padahal tetap untung, ngomongnya rugi. Contoh modal 10.000, harusnya bisa dijual 15.000. Tapi ini cuma jualnya 13.000. Dipotong operasional 1.500. Ya sudah, 1.500. Nah, milikilah rasa cukup Bapak Ibu. Terus kelolalah dengan bijak apa yang Tuhan percaya. Berkali-kali juga kita dengar hidup itu murah, tapi gaya hidup itu mahal. Nah, kebutuhan hidup Bapak di surga jamin. Ayatnya katakan, Bapamu tahu soal makan, pakaian. Oke lah, anggaplah zaman sekarang ada kebutuhan primer selain sandang, pangan, papan. Oke, sebutkanlah Bapak Ibu. Selama itu kebutuhan primer, percayalah Tuhan mampu menyediakan. Tentu dengan cara kita kerja. Karena dikatakan burung pipit memang nggak menabur, nggak menuai. Tapi burung pipit untuk bisa makan, dia nggak cuma ciap-ciap di sarang, Bapak Ibu. Dia harus terbang 300-400 kali dari sarang untuk cari makan. Jadi jangan pakai alasan ayat ini untuk jadi malas. Oh, enggak lah Bapak di surga pelihara. Makanya ada prinsip yang berkali-kali saya ingatkan. Doa tanpa usaha itu bohong Bapak Ibu. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Jadi mari hari ini 5 hal ini Bapak Ibu pelajari lagi. Dan 3 hal yang pertama itu akar yang harus ada dalam hidup kita. Kalau belum, latihlah dari sekarang Bapak Ibu. Suka memberi, suka berdoa, suka berpuasa. Bukan saja tubuh kita akan sehat puasa, hati kita, jiwa kita tenang ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bahagia ketika kita bisa memberi. Karena bahagia itu bukan waktu kita menerima, tapi waktu kita bisa memberi. Dan tentang kekhawatiran sederhana prinsipnya. Jangan taruh hidupmu, jangan taruh rasa amanmu pada uang. Taruh rasa amanmu di dalam Tuhan. Setiap hari ada kesusahan, iya. Makanya kesusahan hari ini ya udah jalani bersama Tuhan. Kekhawatiran itu kan kesusahan besok, kesusahan 10 hari yang akan datang, kesusahan 1 tahun yang akan datang yang belum tentu terjadi. Tapi kita udah pikirin hari ini, itulah khawatir, itulah stres Bapak Ibu. Makanya berkali-kali kan saya selalu ngomong, saya itu sebenarnya marah sih. Kalau dengar orang Kristen ngomong dia masih stres. Berarti kan dia nggak percaya punya Tuhan kalau sampai stres. Mari Bapak Ibu lebih baik ambil waktu 10-15 menit nyanyi nyembah Tuhan, dan kuasai diri, tenangkan hati, berdoa menyembah Tuhan. Tuhan akan tolong buka pikiran. Daripada stres, cerita kemana-mana bangga, stres, dipikirin tambah stres, dipikirin tambah depresi. Mari rubah cara hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Maka roh, jiwa, dan tubuh kita akan kuat. Jadi 5 hal ini Bapak Ibu saya dorong Bapak Ibu baca lagi. 3 hal itu akar yang harus dilakukan. Yang 2 hal itu harus menjadi prinsip gaya hidup kita. Rasa amanku di dalam tangan Tuhan, bukan di uang. Sehingga hidup kita nggak akan terpengaruh dengan keadaan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Antonius. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Saya serahkan kepada Coach Johnny Samuel dan nanti akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan. Ya, kalau tidak ada nambahkan, kita akan masukkan doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami semakin hari boleh mengenal Engkau Tuhan, semakin mengerti setiap rencanamu buat hidup kami Tuhan. Dan kami boleh semakin intim berhubungan dengan Engkau. Sehingga setiap hari Tuhan, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Setiap, sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Antonius yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai masa mudanya Tuhan. Kau persiapkan dia menjadi hamba-Mu, akan terus melayani dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat Tuhan. Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan,
kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Wahyong Tuhan, kesehatannya Tuhan, buat terus pulihkan, buat terus pakai hidupnya menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Abi Tuhan, pemulihan kesehatannya, terus pulihkan dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan-Mu bekerja dalam tubuhnya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, untuk proses pemulihannya Tuhan dan kemoterapinya Tuhan juga campur tangan, ya, lewat setiap kemoterapi Tuhan, sel-sel kankernya boleh dibersihkan Tuhan. Dan Tuhan terus pakai Ibu Dorcas menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan setiap pelayanannya Tuhan, itu menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajaran. Engkau taruhkan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan, setiap kepemimpinan mereka boleh membawa masyarakat Indonesia semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap para pelayan-pelayan Engkau Tuhan dan setiap ibadah-ibadah raya. Hamba-hambamu yang melayani Engkau. Engkau mengurapi mereka, sehingga lewat pelayanan mereka boleh membawa umatmu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa dan kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan, bahkan segala yang kami dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahkan juga Tuhan kami sudah membawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati dan menyertai, dan kami juga menyerahkan hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang melindungi dan menuntun hidup kami ya Tuhan, biarlah kami juga tetap disertai oleh perlindungan daripada Tuhan Yesus, dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau selalu memberkati menyertai hidup kami Tuhan Yesus dan menjagai setiap kami, bahkan juga setiap kami yang ada di grup ini ya Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai dan melindungi setiap kita ketika kita akan keluar dari pintu rumah. Bahkan Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Tuhan juga akan memberkati juga pernikahan Bapak Ibu semuanya. Bahkan anak-anak kita, bahkan anak-anak cucu kita. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima kita sama-sama katakan. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.